here to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Aining Tias dari kelas L2 Presensi 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai William Burroughs dan juga pelayarannya. Oke, kita lanjutkan pada video pembelajaran sejarah Indonesia. Di sini kita akan membahas beberapa masalah, yaitu yang pertama, siapa William Burroughs itu? Yang kedua, bagaimana dia melakukan penjelajahan? Yang ketiga, kapankah dia melakukan penjelajahan atau pelayaran tersebut? Yang keempat, mengapa dia melakukan pelayaran tersebut? Yang kelima, kisah perjalanannya. Siapakah William Burroughs itu? William Burroughs adalah seorang penjelajah berkebangsaan Belanda. Dia dilahirkan di Pulau Terschelling pada 1550. Dia melakukan penjelajahan besarnya pada 1594 atas perintah kerajaan Belanda. Pelayaran dari negeri Belanda itu dilakukannya untuk mencari jalur timur laut menuju wilayah daratan Cina. William Burroughs dikenal sebagai seorang penjelajah yang andal dalam menentukan rute pelayarannya. Hanya dalam waktu 1 bulan saja, ia berhasil menemukan dan menjelajahi pesisir Novaya di Laut Arktik. Kemudian, ia memilih untuk kembali ke Belanda, mempersiapkan diri untuk melakukan pelayaran yang lainnya. Pada tahun 1595, dia melakukan perjalanan yang kedua, dan 1 tahun kemudian pada 1596 dia melakukan pelayaran yang ketiga. Dua pelayaran itu memang memakan waktu yang cukup lama karena ia berusaha mencari informasi dari setiap wilayah yang dia datangi. Saat itu ia menemukan sebuah pulau yang diberi nama Pulau Spitsbergen. Daerah Novaya Semia yang ia temukan merupakan upaya terjauh yang dilakukan oleh para penjelajah untuk mencari jalur timur laut. Dalam perjalanannya itu, ia menemukan sebuah bongkahan es yang amat besar, seperti sebuah pulau terapung, sehingga mereka terpaksa menghabiskan musim dinginnya di Ice Haven di pesisir timur. Selama musim dingin itu, William Burroughs dan krunya mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Selain karena persediaan logistik dan uang yang menipis, mereka pun harus dihadapi dengan berbagai permasalahan cuaca, termasuk suhu dingin yang mematikan. Banyak di antara kru Burroughs yang tidak selamat menghadapi cuaca musim dingin tersebut. Musim panas selanjutnya, orang-orang yang berhasil selamat kembali memulai pencarian daratan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selama masa penjelajahan tersebut, William Burroughs dan keempat rekannya tewas setelah berjuang melawan penyakit yang mereka derita. Pada 1871, Kapten Carson menemukan sisa-sisa perjalanan Burroughs dan rekan-rekannya saat menghadapi musim dingin. Nah, itu adalah cuplikan kisah Burroughs. Kemudian, jalur-jalur pelayaran bangsa Belanda. Pada tahun 1594, Burroughs memulai pelayaran mencari daerah timur melalui kutub utara. Karena keyakinan bumi bulat, maka walaupun dia ke utara atau ke barat, akan sampai di timur juga. Tapi ternyata Burroughs tidak terlalu tahu situasi dan kondisi medan perjalanannya. Pada saat itu, air di kutub utara sedang membeku, dan kapal Burroughs terjepit oleh air yang membeku. Akhirnya, Burroughs memutuskan kembali ke negerinya, tapi ia meninggal di perjalanannya. Pelayaran dilanjutkan tahun 1595 pada bulan April di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser yang membawa 4 kapal, 249 awak, dan 64 pucuk meriam. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda ke pantai barat, Afrika, ke Tanjung Harapan, ke Samudra Hindia, ke Selat Sunda, sampai ke Banten. Pada 27 Juni 1596, Houtman tiba di Banten. Pada saat itu, Banten dipimpin oleh Abdul Mufakir. Rakyat Banten menerima Belanda dengan senang hati karena pada saat itu tujuan Belanda hanya untuk berdagang. Namun karena Belanda melihat pelabuhan di Banten berkembang pesat, akhirnya Belanda melakukan monopoli perdagangan. Pada saat monopoli perdagangan, perlakuan Belanda sangat sewenang-wenang dan akhirnya rakyat Indonesia membenci Belanda terhadap Indonesia
dan mengusir Belanda. Akhirnya, Cornelis dan anak buahnya meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Pada tanggal 20 November 1598, penjelajahan dimulai oleh Van Haaskerk dan anggotanya. Penjelajahan Belanda kali ini telah bersikap lebih hati-hati dan bersahabat. Rakyat Banten pun menerima Belanda dengan senang hati. Lalu Belanda memulai aktivitas perdagangan, dimulai dari berdagang ke timur dan singgah ke Tuban. Dari Tuban pelayaran dilanjutkan ke timur sampai ke Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Necht, mereka sampai di Maluku pada 1599. Kedatangan orang Belanda ini diterima oleh baik rakyat Maluku. Kebetulan saat itu Maluku sedang ada konflik dengan Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang di Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Kesimpulannya, Barents adalah seorang yang berkebangsaan Belanda dan dia melakukan perjalanan besar pada 1594 atas perintah kerajaan Belanda. Kemudian, tujuan dari pelayaran tersebut adalah dia ingin mencari jalur timur laut menuju wilayah daratan Cina. Namun sayangnya William Barents mati ketika di perjalanan pulang setelah kapalnya terjepit di antara bongkahan es. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.